Bro, iki kurusono. Aku orang Semarang ya. Loh. Oh, alah kebiasaan wong kae. Oh, hai Husai Mas. Sobat pintarku semuanya. Kali ini kita ketemu di momen istimewa, spesial. Saya bersama dengan Wali Kota Semarang, Dr. Hendrar Priyadi, SEMM. Nah ini saya manggilnya Mas, Pak, atau apa nih? Om Hendi atau boleh? Om Hendi, Mas waduh. Hendi boleh, pokoknya. Siap. Yang Kalau enak Om, aja buat saya Mas juga Budi. Om BW masalahnya. Oke. Om Hendi, sama-sama Om ini. Oh, karir penjenengan ini pastinya kan dimulai dari bawah nih Om Hendi. Ya, ya. Bisa diceritakan sedikit aja ke Sobat Pintar, mungkin dari mulai pendidikan, kemudian sampai ke sekarang ini menjadi wali kota, itu seperti apa? Jadi biar ada gambaran, bayangan teman-teman itu nanti, wah ternyata Pak Hendi itu seperti ini toh, untuk masa kecilnya. Iya. Jadi gini Mas Budi, saya rasa sama seperti zaman mudanya semua orang ya. Saya waktu itu lahir di Semarang, besar sekolah di Semarang, merintis usaha di Semarang. Saya memang waktu sekolah itu nggak pernah punya bayangan seperti ini. Jadi waktu itu juga ada kebingungan. Soalnya aku gede jadi opo ya. SD cita-citanya jadi dokter, SMP jadi insinyur, SMA cita-citanya jadi tentara. Tapi pada saat kuliah masuknya fakultas ekonomi, jadi cita-cita saya buyar semua. Iya. Tapi di kuliah itu saya menemukan, oh ternyata kehidupan seperti ini. Jadi gimana caranya nanti setelah lulus kuliah saya harus punya manfaat. Punya manfaat untuk orang lain, baik itu keluarga, lingkungan, termasuk mungkin skop lebih besar ya bangsa dan negara. Jadi saya mulai dari sebuah proses itu. Jadi apapun setelah saya kuliah, saya kemudian bekerja, ya nawaitunya adalah bicaranya aku bisa memberi manfaat. Dan saya merintis dari pertama saya jadi sales. Pernah jadi sales? Iya, sales kacamata. Kenapa? Iya. Karena IP saya jelek. IP saya waktu itu cuma 2. Tapi ada hubungannya nggak ini antara nilai jelek sama sales kacamata? Nah, terus saya ketemu sama ini. IP saya waktu itu kan jelek 2,3. Iya. Jadi mau daftar di PNS nggak diterima, mau daftar di BUMN juga susah, nggak diterima. Ya saya kemudian ya mau jadi pegawai di perusahaan biasa atau berwira swasta, ya saya akhirnya memilih waktu itu karena modalnya belum cukup, saya ikut perusahaan lah, saya jadi sales. Nah, tapi ya itu tadi, karena sebuah pandangan harus memberi manfaat, ya saya bekerjanya tidak hanya sekedar sales saja, tapi gimana caranya bahwa sales yang saya lakukan itu bisa menjadi sebuah usaha yang manfaat buat keluarga, tapi juga bisa manfaat buat perusahaan dan orang lain. Yaitu ilmu yang nggak ada di dalam sebuah buku apapun. Harus open mind ya? Iya, ya. Satu contohnya begini, menurut Mas Budi, menjual produk itu gampang atau sulit sih? Kalau bagi saya gampang kalau kita mengetahui produknya. Nah ya sama, saya juga gitu. Saya ketemu di dalam sales itu bahwa menjual produk itu gampang. Yang susah itu nagihnya. Ya, jadi tergantung metode pembayarannya, services kita ke klien gitu kan. Ya saya pelajarin itu. Terus berkembang setelah jadi sales, ternyata setahun kemudian dari yang nol itu saya jadi penjualannya 10 besar terbaik se-Indonesia. Diajaklah saya ke Jakarta. Kemudian saya punya pengalaman setahun di Jakarta. Saya balik lagi ke Semarang, memulai usaha kecil, beribik-beribik gitu. Yeah. Dari mulai waktu itu 99 sampai 2000 itu kan orang booming di Jepara karena dolarnya naik. Ya saya juga ke Jepara tapi tidak untuk jualan furniture, modalnya nggak ada. Tapi saya berwira swasta di wilayah yang menunjang furniture tadi, paku, amplas, single face bungkusnya. Dan alhamdulillah ada lumayan lah, keuntungan lumayan sampai setelah itu saya memutuskan untuk jadi kontraktor, ya kecil-kecilan. Saya ingat proyek pertama saya itu 40 juta gitu kan. Kemudian berkembang ratusan juta sampai kemudian ya lumayan lah pokoknya sudah mulai sampai miliar gitu ya. Nah, sampai pada sebuah fase saya kan ini kan hobinya kan dolan. Iya. Hobinya tuh ketemu temen.
hobinya berorganisasi. Nah, kenapa harus berorganisasi? Karena temannya banyak, ya kita bisa membentuk jaringan networking. Tapi yang paling utama di dalam organisasi ini ternyata kita bisa membantu masyarakat yang memang lagi membutuhkan, misalnya membangkitkan UMKM, waktu itu KNPI-nya, HIPMI-nya, atau misalnya bedah rumah buat masyarakat yang belum. Nah, ditawarilah saya masuk ke salah satu partai politik. Ya gampang saya, galau saya. Karena waktu zaman muda tuh ngertinya politik itu kan kejam. Siap. Tapi begitu ketemu sama senior-senior, ya sekali lagi semua tergantung pada pilihan kita. Mau jadi jahat ya bisa, mau jadi baik sekali juga bisa. Maka kemudian saya memutuskan masuk wilayah politik, tentu saja dengan orientasi kinerja yang baik, sesuai aturan untuk bisa membantu masyarakat lebih luas. Tahun 2005 itu. Kemudian 2009 oleh pimpinan partai saya diminta nyalek di Dapil 2 Jawa Tengah itu di Demak, Kudus, Jepara. Alhamdulillah jadi baru 3-4 bulan. 3 bulan ya waktu itu ya? Ya, 3-4 bulan setelah dilantik, saya kemudian diminta untuk jadi wakil wali kota. Saya bilang, apa nggak ada yang lain karena saya habis berkompetisi, habis-habisan. Terus pimpinan partai mengatakan, enggak, kamu aja. Ya sudah, akhirnya saya mundur dari Dewan, ikut pilkada, jadi wakil, dan alhamdulillah katut berhasil. Kemudian ada perhara politik, saya kemudian 2013 dilantik jadi wali kota Semarang. Kemudian 2015 kita pilwakot, alhamdulillah bisa melewatin itu, dan kemarin pilwakot yang kedua tahun 2020 juga alhamdulillah masih terpilih kembali. Jadi itu progresnya naik terus ya? Ya, alhamdulillah sejauh ini seperti itu. Artinya orang mungkin bisa melihat dari hasil akhirnya, tapi perjuangannya kan juga nggak semudah. Ya, perih loro-loro nih banyak yang nggak tahu tuh. Ya. Gitu Mas Budi ceritanya Mas Budi. Terima kasih, ini sangat menginspirasi buat sobat pintar semuanya. Ternyata seorang wali kota Semarang ini juga pernah menjalani kehidupan sebagai seorang sales, dan setahu saya memang ilmu yang paling hebat itu ketika kita bisa menjadi seorang salesman, Pak. Oh iya, gitu ya Om ya. Iya. Meyakinkan orang ya. Nah itu yang sulit, karena meyakinkan itu sama dengan trust. Orang itu kalau sudah trust semuanya enak. Iya betul. Ini sedikit agak karena tadi Om Hendy sudah bicara Semarang, nah ini Smart City itu kan tahun 2014 ya kalau nggak salah. Yang di Semarang? Iya, yang kota Smart City itu. Oh ya, kami di pemerintah kota Semarang meluncing Smart City itu tahun 2013. Oh 2013 ya 2013. Setelah itu sampai sekarang di 2022 ini progresnya seperti apa Om? Ya, waktu kita mulai 2013 sih kan belum ada panduan resmi dari pemerintah pusat ya, dari Kementerian, Kominfo, Kemendagri belum ada. Kenapa kita launching waktu itu? Dari sebuah pandangan terkait dengan kota-kota besar di dunia luar sana. Mereka mulai menerapkan smart city, smart bidang lingkungan, bidang ekonomi. Jadi pokoknya di semua ada 6 kriteria itu, yang kemudian Semarang kok enggak ya? Nah, terus mulai dari mana? Oh, udah kalau gitu kita memulai teknologi sebagai penunjang smart city ini. Maka kami kerjasama dengan Telkom waktu itu. Karena memang sumber dayanya kan waktu masih terbatas. Telkom setuju waktu itu kita MOU tahun 2013 akan dibantu pemasangan 10.000 hotspot Wi-Fi secara gratis di titik-titik kota Semarang. Nah itu tahun 2013 kita evaluasi itu baru ada 2.300 titik yang dibantu oleh Telkom. Nah 2014 ketemu persoalan. Ternyata ngomong smart city ini tidak semua teman PNS siap dengan kemajuan teknologi untuk mendukung smart city. Maka disitulah kita mulai berproses. Ada pelatihan, ada kemudian ya lucu-lucu, terutama untuk angkatan-angkatan senior yang sudah mau pensiun. Mereka bilang, udahlah Pak, saya enggak usah belajar, saya begini aja. Ya udah kalau itu kamu buat pilihan, mau terus jadi pejabat di situ atau sampean mundur digantikan yang mau. Wah jangan dong Pak, ya kalau gitu sampean harus hire orang untuk bisa jadi admin panjenengan. Sehingga akhirnya 2014 persoalan di internal kita tuntas. Nah 2015, 2016 sampai sekarang kita terus mengembangkan smart city itu yang intinya adalah bagaimana pelayanan di masyarakat jadi lebih ringkas, mudah, cepat, dan
kita berharap pada kelompok tertentu itu tidak membebani mereka, gratis ya atau murah gitu lah. Ya. Terus kemudian gini, Om. Selama Om Hendy ini jadi wali kota itu kan sudah banyak sekali penghargaan. Enggak yang banyak, didapat. enggak banyak. Nah, pokoknya adalah. Salah satunya kan kota terbersih kalau nggak salah ya tahun 2019 ya. Kita pernah ya waktu itu dari Asian Tourism Iya. ya. Waktu itu penyerahannya di Brunei ya. Itu kemudian bagaimana bisa mendapatkan penghargaan itu kan perlu kerja keras lah dari Om Hendy dan teman-teman semuanya di sana. Terus kemudian dari hasil itu apakah yang lain itu juga dapat reward, katakanlah mungkin tentang kata kebersihan dan sebagainya? Ya begini, sekali lagi bahwa apa yang diperoleh Kota Semarang lewat reward penghargaan itu bonusnya. Ya. Kalau ditanya kenapa bisa juara, ya saya nggak tahu kan, yang menentukan mereka. Tapi gambarannya paling tidak saya sampaikan dari awal. Kota Semarang itu hubnya Pulau Jawa. Ya. Orang kenapa kemudian dari Jakarta menuju Surabaya, mampirnya ke Solo, ke Jogja, jarang ke Semarang? Karena kita tidak punya nilai lebih. Maka nilai lebih yang bisa kita jual hari ini yang paling mudah adalah jadikan Semarang bersih. Nah itu terus, saya ngomong itu terus. Saya turun ke lapangan juga nyontoni terus. Saya lihat ada kotor itu saya telepon teman-teman untuk bisa membersihkan. Saya telaten itu. Yeah. Sampai akhirnya mungkin ada penghargaan itu, Kota Semarang termasuk kategori bersih. Karena ya jualan kita harus begitu. Kan memang bersih itu menuju sebuah visi yang lebih jauh lagi. Bersih itu berarti sehat, menarik, wisata oke, orang mau datang kan begitu. Berarti program Kotaku itu, kota tanpa kumuh itu bagian daripada itu ya? Termasuk menuju ke situ. Ya. Kotaku itu juga program yang kita bersinergi dengan pemerintah pusat, mengatasi kekumuhan. Jadi kan kalau buat saya bekerja itu harus kita punya sebuah fokus gitu ya. Nah, di 2011 itu saya potret tuh Kota Semarang. Persoalan utamanya kan banjir. Ya. 41% Semarang itu kalau hujan rob pasti terendam. Pasti, ya. Kalau banjir, jalannya juga rusak. Waktu 2011, 57% jalan Semarang rusak. Karena jalan infrastruktur rusak, maka orang mau kemana-mana susah, ekonominya nggak terlalu bagus. Karena ekonominya tidak terlalu bagus, indeks pembangunan manusianya nggak bisa melonjak, dan seterusnya, investasi juga tidak bisa meningkat. Nah, kita perbaiki dulu ini. Cepret-cepret, perbaiki. Sekarang jalannya sudah mulai bagus. Banjirnya tinggal sekitar angka 3%. Investasinya meningkat, IPM-nya naik, dan seterusnya. Itu model yang saya kembangkan untuk memotivasi kawan-kawan seperti itu. Jadi harus ada fokus arah gimana caranya kemudian potret yang ada sebelumnya existing yang kategorinya kurang baik dibuat jadi baik. Kalau Semarang itu sebenarnya kalau ketika bicara banjir itu kan sebenarnya PR banyak daerah ya, Om. Iya. Itu karena faktor memang penataan kotanya salah satunya atau manusianya sebetulnya yang jadi permasalahan yang harus betul-betul dibenahi. Kompleks. Kalau saya bilang Kabupaten Magelang atau mana ya, Kota Purworejo juga langganan banjir sama. Atau mungkin karena pesisir ya, Purworejo. Satu pegunungan juga. Oh, karena mungkin kalau sudah banyak ditebangi pohonnya sih. Kalau menurut saya banjir itu kompleks ya. Dari mulai faktor lingkungan ya, karena penebangan hutan, karena kemudian banyak hal. Kemudian juga faktor alam. Tiba-tiba hari ini volume air laut naik, kemudian daratan juga menurun, land subsidence, atau kemudian ya human error. Human errornya apa? Ya salurannya segini dibuangi sampah, jadi lebih kecil dan sebagainya. Maka untuk bisa mengatasinya ya harus dilakukan ke semua lini, tidak hanya mengatakan ayo kita disiplin yuk buang sampah. Tapi faktor alamnya yang sudah sedemikian itu harus disiasati juga. Seperti waktu itu ada satu langganan banjir kita, yaitu di daerah Kemijen, Sungai Banger, itu sampai bantarannya, Bugangan, Dr. Sito, dan seterusnya. Itu kalau rob banjir, kalau hujan banjir sekitarnya. Kemudian saya ketemu sama teman Belanda, mereka mengatakan gini, Pak Ali, mau saya bantu supervisi? Iya, ini tapi proses lama, tapi intinya gitu. Itu muaranya ditutup,
sehingga air laut nggak bisa masuk. Kalau hujan disiapin pompa supaya airnya yang volumenya naik di sungai itu bisa terpompa keluar. Oh, teorinya begitu? Iya. Ya. Saya ambil keputusan. Mungkin waktu itu agak banyak karena kita sudah ada punya pompa portable, kita coba, kita pasang di situ. Kemudian muaranya karena nggak terlalu lebar, kita kasih urukan tanah padas biasa tuh. Kita uruk. Wah, waktu itu mungkin nilainya nggak besar ratusan juta. Coba bener, rob air nggak masuk. Iya. Hujan, pompa keluar, volumenya masih bisa. Dan yang terjadi sepanjang berapa kilo bantaran itu nggak banjir. Maka kemudian ya itu berarti tergantung cara berpikir kita. Kalau kita ini mengeluh terus, ya nggak ada solusi. Tapi lakukan sesuatu. Meskipun lakukan sesuatu ini kadang-kadang ya nggak bisa ngobatin juga. Tapi ya dilakukan sesuatu, minimal dari itu kemudian berhasil, alhamdulillah. Kalau nggak berhasil, kita bisa melihat sebuah evaluasi atas kegagalan tersebut. Artinya segala sesuatu itu mimpi harus direalisasikan. Kerjain. Jangan hanya karena kalau hanya mimpi kata-kata aja. Om, tadi itu ketika mau ketemu Om itu saya agak bingung ya. Kenapa? Om pilih merah atau biru Om? Kenapa soalnya? Pilih merah atau biru Om? Semua warna sama tapi ya? kebetulan saya sukanya merah. Berarti lagu Glory, Glory, Glory. Iya, iyalah menang kemarin. Iya. itu menang itu beruntung atau gimana Om? Iya, kalau buat saya MU itu ya saya waktu zaman muda sudah suka gitu ya. Sudah suka ya. Kemudian juga warnanya sesuai dengan warna saya. Kalau hari ini pas lagi drop ya udah kita terima aja kan juga buat kita seneng-seneng aja gitu. Artinya tetap harus having fun ya Om ya. Iyalah. Tadi kan saya tanya merah atau biru kan kalau Semarang kan biru Om. Iya. Nggak dirubah jadi merah seragamnya Om. Nggak perlu. Kan yang penting kan mewakili Semarang. Kalau sudah bicara mewakili Semarang itu kan boleh warna apa saja. Nah nanti kalau urusan mewakili yang satunya, yang politik itu ya harus merah kan. Siap. Nah, saya ini kalau yang level mancanegara kita berbeda Om. Saya apa itu? Liverpool? Enggak, beda. Saya kebetulan fans beratnya Messi, jadi dimanapun Messi ada saya ngikutin. Tapi kalau bicara nasional mungkin kita sama Om. Ya. Saya juga fans berat PSIS. Oh ya? Ya. Saya tapi gedeg ya belakangan ini. Ya. Artinya ketika pramusim itu luar biasa. Ya. Depannya ganas, tapi belakangnya kayak lawak. Tapi sekarang giliran kompetisi jalan, depan belakangnya depannya lawak, belakangnya luar biasa. Ya. Ini gimana nih Om? Ya, saya sering ngomong sama teman-teman PSIS, terutama Mas Yoyo, bahwa kehebatannya PSIS itu mulai kelihatan waktu Piala Presiden. Ya. Setelah dievaluasi, tapi catatannya lebih bertumpu pada Fortes. Ya, maka saya menyampaikan Mas Yoyo, Mas, perlu dicarikan pemain yang selevel Fortes. Sehingga pada saat tandem Fortes ya, entah tandem, entah dibuat bergiliran. Iya. Karena kompetisi itu berat. Betul, karena panjang ya Om. Iya, panjang. Pemain suruh main terus tiap minggu juga pasti dia kecapean. Nah, kita bisa lihat begitu Fortes cedera nggak main, ya kayak gitulah. Ya menang 2 kali, tapi kalahnya juga 2 kali kan. Dan gitu. ini dari pertama kompetisi kayaknya Fortes belum pernah main ya? Belum. Jadi Fortes cedera pada saat Piala Presiden kemarin dan Iya. mulai awal kompetisi sampai sekarang belum. Ya. Boleh dong Om nanti sekali-kali kalau pas PSIS main kandang terus kemudian rame saya ditimbali ke sana nonton. Dibalik, PSIS diundang ke Purworejo aja main sama timnya Purworejo. Wah, nanti pembantaian itu jadi. Oh, Om, terima kasih Om. Om Hendy itu kan waktunya sempit sekali, jadi sebetulnya saya sangat banyak sekali pertanyaan, tapi wah udah ini walaupun sedikit itu udah luar biasa bagi kami. Ya sami-sami. Terakhir Om, saya pengen tanya nih Om, sekaligus nanti juga masukan dari Om Hendy. Iya. Saya ini kan di Purworejo punya aktivitas sosial dengan teman-teman. Iya. Namanya donasi ilmu, tapi kami bernaung di bawah Gubuk Pintar Purworejo. Iya. Kami memberikan pelatihan bahasa asing itu mulai bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, Arab, Korea, Mandarin, Itali, Spanyol secara gratis.
Kenapa gratis? Karena kami melihat bahwa masyarakat di desa itu sebetulnya perlu dibantu. Karena kalau semuanya berbayar ya kasihan juga. Mereka perlu dikembangkan bakat-bakatnya. Nah, kami dari 494 desa targetnya, kami di 33 sudah berjalan. Oh, alhamdulillah ya. Ya, ini kami mandiri loh Om, nggak ada bantuan dari siapapun. Makanya nanti kan mumpung ketemu Om Hendy ini barangkali ya masukan juga buat kami biar cepat. Karena kan kami pingin running lah, tapi agak sulit juga karena di setiap desa itu kan ada pembiayaan juga untuk tutor-tutornya. Tutor di kami itu ada 30 orang Om. Iya. 30 orang. Boleh kasih masukan ke kami Om? Oh iya, saya rasa kita kan punya sejarah bangsa yang luar biasa. Pendiri bangsa kita waktu itu sudah mengeluarkan sebuah program yang luar biasa namanya gotong royong, ya kan? Jadi namanya gotong royong, yang mampu menggotong yang tidak mampu mendoakan atau membantu dengan tenaga supaya tim ini jadi lebih baik dan lebih kompak. Jadi kalau Mas Budi hari ini punya program seperti itu, ya sepanjang mampu jalankan aja, karena ini pasti pekerjaan dunia dan akhirat. Siap, betul itu. Tapi seandainya ada keterbatasan, kenapa nggak menyenggol yang punya kemampuan untuk bisa membantu dalam contohnya Om Hendy gitu ya misalnya. Saya juga siap. Jangan lupa. Siap. Kita di Indonesia ini pernah disurvei oleh lembaga Inggris ya, kalau nggak salah namanya Giving Index Charity apa-apa gitu. Itu ada beberapa pertanyaan, tapi 3 pertanyaan utamanya adalah seberapa besar masyarakat mau menolong, seberapa besar masyarakat saling menghormati, dan intinya ke arah kegiatan seperti itu. Indonesia itu peringkat 1, mengalahkan Jepang, orang-orangnya ya. Jadi artinya orang luar itu sudah melihat keramahan warga Semarang, keramahan warga Indonesia. Kemudian gotong royong warga Indonesia, sikap peduli warga Indonesia terhadap sesama. Jadi tidak hanya saya itu siap kalau dikirimi surat cinta nanti saya siap. Dan kami memang insya Allah, tapi di Purworejo ini akan ada orang-orang yang juga peduli terhadap hal itu. Dan insya Allah kami ke depan punya program, ingin sekali punya sekolah khusus bahasa asing, tetap gratis Om. Kalau selama ini kan memang kami yang terjun ke daerah. Itu ketemu itu. Saya waktu itu ketemu anak-anak muda Bandung ya sayangnya bukan Semarang, tapi nggak apa-apa karena anak muda itu mempunyai program ingin membantu guru-guru di Semarang belajar bahasa asing secara gratis. Ya karena itu peluang kita welcome. Dan mereka memberikan metode pembelajaran bahasa asing secara singkat dan secara gratis. Kita pakai. Kalau nanti diperlukan saya bisa sambungkan. Ada namanya Mbak Talita itu di sini. Nanti kami, yang jelas kami di Purworejo sangat welcome bantuan apapun itu, karena memang untuk perkembangan kami lah, progres kami agar bisa terpenuhi. Ya, satu hal sebelum ditutup ya, orang sering lupa dengan kunci keberhasilan yang namanya komunikasi. Ya. Kadang-kadang tuh orang tuh nggak berani berkomunikasi pada seseorang, padahal pada saat komunikasi itu baik lancar, apa yang menjadi tujuan kita kadang-kadang bisa sama dengan tujuan yang bersangkutan, dan itu langsung nyambung jadi program besar. Nah, saran saya kepada semuanya ya, ayo kita berkomunikasi. Tidak banyak orang yang punya ilmu kebatinan, jadi membatin terus berharap yang kita ajak ngomong tahu, enggak lah, ini ngomong aja. Paling yang terburuk kan orang itu nggak suka dan marah itu ya. Gitu. Tapi kalau hal yang positifnya dia bisa membantu kita lebih besar. Ya. Terakhir Om, terakhir sekali. Kami biasanya ada challenge nih. Nah, challenge-nya kalau Om bisa, ya bahasa apapun lah kalau memang bisa, dalam slogan, mutu atau apapun disampaikan Sobat Pintar. Pesan-pesan boleh lah. Oh gitu ya. Wah ini dadaan nih, tapi saya coba pilih teman atau uang, Mas Budi. Saya teman. Iya, kenapa? Karena teman itu bisa mendatangkan uang. Kalau uang belum tentu mendatangkan teman. Siap, itu tadi clue-nya. Jadi pilihlah teman, karena kalau Anda punya teman, Anda bisa minimal pinjam hutang sama teman Anda jadi uang. Tapi kalau Anda hanya milih uang, Anda belum tentu punya teman kan gitu ya. Terima kasih Om Hendy. Sobat Pintar, ini sedikit sekali ngobrolan kita, sempit tapi luar biasa, dan terima kasih sekali Om Hendy. Bermanfaat, insya Allah sangat menginspirasi. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Sobat Pintar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Ya.
Iya, wis beres. Udah Pak, selesai semua ya. Dari mana? Semarang ketemu Pak Wali Kota. Ngapain ke wali kota Pak? Yo, kita kan bolo. Nggak dapat apa dari wali kota lo? Iya, namanya ketemu temen itu ya dapat obrolan hal-hal yang bermanfaat kan gitu. Itu tadi obrolan saya dengan Pak Wali Kota Semarang. Apa yang bisa diambil dari intisarinya bahwa segala sesuatu itu memang perlu proses dan persahabatan itu lebih utama dari segalanya.